Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, Demokrasi Galau. Kami malam ini live dari gedung DPR, tempat di mana nanti RUU Pilkada akan diputuskan nasibnya. Apakah suara Anda akan diwakilkan oleh elit-elit partai di DPRD atau tetap menjadi hak Anda? Itu yang kita perdebatkan malam hari ini. Saya ingin kembali ke Anda, Pak Ahmad Yani. Tadi Anda mengatakan bahwa ini tidak melanggar konstitusi dan sebagainya, tetapi khusus menanggapi apa yang dikatakan Pak Bupati tadi. Ya, saya kira kalau menyangkut masalah biaya, kan sudah dilakukan juga kajian yang cukup mendalam. Kementerian Dalam Negeri juga bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi pada waktu itu KPU dan Bawaslu menghasilkan buku bahwa biaya yang diakibatkan pemilu kada langsung ini cukup besar. Jauh lebih besar, itu ada bukunya dan itu merupakan kajian. Satu. Yang kedua adalah disertasi. Kita kan harus bicara fakta ilmiah. Disertasi yang saya baca adalah tulisannya Ridwan Mukti, ya, dari salah satu bupati di Musyarawat juga menyatakan hal seperti itu. Bahwa lebih mahal? Jauh lebih mahal pemilihan melalui langsung itu. Yang ketiga adalah disertasi, kalau tidak salah disertasinya Pak Gamawan Fauzi juga kali. Pak Gamawan itu dokter, jadi kalau tidak salah saya ada lagi disertasi seperti itu. Nah, kalau seperti itu sebuah sudah kajian ya berdasarkan fakta-fakta. Tapi pengalaman Pak Bupati yang kan ini kan pengalaman satu orang dua orang. Boleh didekatkan mic-nya, Pak? Itu kan pengalaman satu dua orang. Kalau hasil disertasi itu kan kajian ya yang menyampaikan dari sebuah. Kalau dia Anda tidak meragukan pengalaman Pak Bupati? Tidak meragukan. Itu pengalaman empirik yang dia lakukan ya. Mungkin dia tidak bisa digeneralisir dilakukan oleh semua orang. Di daerah saya seorang mau jadi bupati itu dia mengeluarkan uang lebih dari 50 miliar, ya kan? Lebih 50. Saya ini termasuk salah satu tim suksesnya pada waktu itu. 50 miliar lebih itu. Itu kabupatennya agak relatif besar ya. Kabupaten yang agak relatif lebih kecil lebih dari 50 miliar juga. Tapi saya ingin tidak hal yang seperti itu. Nah, tapi saya perlu juga koreksi sedikit atau memberikan konfirmasi dengan Pak Bupati bahwa yang tadi masalah dia pernah dicalonkan ini kan menyangkut masalah citra partai saya juga, seolah P3 meminta uang pada waktu itu. Tapi alhamdulillah saya mendengar itu melalui perantara. Melalui percaloan. Ini kan percaloan ini bahaya kan, tidak langsung kepada pengurus P3 ya, Pak ya. Perantara. Nah, perantara ini memang calok di mana-mana, Pak. Jangankan di partai, di stasiun bis saja banyak calok, hati-hati gitu. Jadi Anda mau katakan bahwa sesungguhnya praktek meminta uang anggota DPRD itu tidak ada, atau Anda menutup mata atas fakta itu? Mungkin itu ada. Itulah yang akan bisa kita minimalisir. Saya ingin kembali lagi, yang pertama adalah di konstitusi kita. Nah, untuk rezim pemilihan ini kan ada dua sesungguhnya diatur. Kalau Pilpres memang diatur secara jelas ya kan. Pilpres itu diatur jelas oleh Undang-Undang Dasar kita di pasal 6A itu. Menyebutkan pemilihan presiden secara langsung. Rezim pemerintahan daerah ini sesungguhnya kalau kita membicarakan ini rezimnya, ada rezimnya termasuk rezim pasal 18. Itu masuk di dalam Undang-Undang Dasar, ada rezimnya sistem pemerintahan daerah. Di sana ada tata cara pemilihan disebutkan di pasal itu. Pemilihan kepala daerah itu baik bupati, gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Tidak ada kata yang disebut dengan yang namanya adalah langsung. Kalau kita lihat apa maksud demokratis pada kata disebut, harus kita buka original contents-nya atau original intent-nya dalam perubahan-perubahan Undang Dasar pada waktu itu. Memang terjadi perdebatan pada waktu Pannings Father kita jilid kedua merumuskan kata demokratis itu. Memang disebutkan kenapa dipilih kata demokratis itu, ini juga untuk mencirikan keanekaragaman. Bisa dia dipilih langsung, bisa juga dia tidak dipilih langsung. Pertanyaan saya, apakah berani kita mengatakan pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, yaitu sultan. Sultan itu kan tidak dipilih, ditunjuk dia. Dia ditunjuk langsung, dia angkat langsung, tidak melalui proses pemilihan. Apa berani kita mengatakan itu tidak demokratis? Ya kan, itu demokrasi, itu merupakan suasana kebatinan masyarakat yang ada di Jogja. Kita balik lagi, wali kota Jakarta Utara, wali kota Jakarta Timur, wali kota Jakarta Selatan, wali kota Jakarta, tidak pernah itu dipilih. Ya kan, siapa bilang nggak ada rakyat Jakarta Timur? Saya ini rakyat Jakarta Timur. Nggak ada satu rakyat Jakarta Timur protes, ya kan? Tetap aja dia ditunjuk itu, ya kan? Kalau urusan seperti, oleh karena itu menurut saya sesungguhnya tema kita ini adalah tema bukan demokrasi itu langsung atau tidak langsung. Kalau memilih tidak langsung, tidak demokratis, tidak langsung, menurut saya bukan di situ isunya. Oke, saya ingin lempar ke Pak Bupati, tanggapan Anda soal itu. Ya, jadi bisa berargumentasi mengenai definisi operasional dari demokrasi. Tetapi ketika sudah menyerahkan kepada rakyat kedaulatannya, kenapa harus kita setback lagi? Kenapa kita harus mundurkan? Kemudian kaitan dengan masalah uang tadi. Saya melihat bukan dari sisi uangnya, tetapi kesiapan partai politik karena tidak mampu melaksanakan fungsinya dengan baik, maka dia tidak bisa menciptakan kader, merekrut kader dengan baik. Ketika fungsi partai politik, fungsi komunikasi politik,
fungsi pendidikan politik dan fungsi rekrutmen kader bisa berjalan, saya kira akan terekrut orang-orang yang betul-betul dicintai dan disukai oleh rakyat. Yang tidak perlu mengeluarkan 50 miliar. Dan tidak perlu mengeluarkan. Pak Gamawan Fauzi sendiri menjadi gubernur, dia mendapat 74% suara. Tetapi dia tidak mengeluarkan uang karena seluruh orang mensupport dia menjadi gubernur. Ternyata uang tidak menjadi faktor utama apakah langsung atau tidak langsung, tetapi hak rakyat kita kembalikan kepada rakyat. Nah, ini Bapak Bupati ini membaca undang-undang dasarnya terpotong, ya kan? Baca undang-undang dasar nggak boleh terpotong, Pak, bahaya. Itu bisa sesat dan menyesatkan nanti itu. Pasal 1 ayat 2 memang menyebutkan kedaulatan ada di tangan rakyat, tapi dilaksanakan sepenuhnya menurut undang-undang dasar. Undang-undang dasar mengatakan tadi seperti pasal 6A tentang presiden jelas menunjukkan ada pemilu secara langsung. Walaupun saya tidak setuju. Saya tidak setuju, saya ini mengandut Pancasila. Kita lagi di Pancasila kita itu adalah demokrasinya, ada demokrasi perwakilan. Termasuk pemilihan presiden Anda tidak setuju langsung? Ya, saya tidak setuju. Tapi kan itu sudah tertuang di dalam undang-undang dasar kita. Baiknya boleh didekatkan. Karena sudah dituang di undang-undang dasar kita adalah dipilih secara langsung. Sesungguhnya adalah demokrasi kita adalah demokrasi perwakilan. Itu yang disebut dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tapi karena sudah ada di undang-undang dasar kita, ya apa mau buat, kita sebagai warga negara harus tunduk dan patuh. Tapi khusus untuk kepala daerah tidak disebutkan langsung demokratis. Itulah saya kemukakan. Kenapa kita tidak mempersoalkan? Ya kan MK juga tidak mempersoalkan. Tak kala kita pemilihan umum kemarin itu yang namanya di Papua. Di Papua itu ada yang tidak pemilihan langsung, itu sistem noken itu. Kan kita juga tidak mempersoalkan. Jadi isunya menurut saya, isunya adalah bukan kalau kita kembali kepada pemilihan kepala daerah adalah tidak demokratis dan adalah kembali kepada jarum jam secara salah. Tapi ada kekeliruan yang paling mendasar sekali menurut saya. Kalau pemilihan kada langsung, sebut aja pemilihan kepala daerah langsung. Tapi tak kalah mencantumkan pemilu kada, ya pemilihan umum kepala daerah, menurut saya itu kesalahan juga terhadap konstitusi, pelanggaran terhadap konstitusi. Karena konstitusi kita jelas. Kita kemudian dibikin juga oleh para politisi-politisi yang ketika itu duduk di MPR, teman-teman Anda juga, Pak Ahmad Yani. Pak Ahmad Yani, saya ingin kita membahas soal bagaimana besarnya respon publik atas argumentasi yang kemudian dimiliki oleh kedua belah pihak. Ada satu survei, kita akan tunjukkan surveinya. Survei yang dilakukan oleh LSI yang menanyakan apakah mereka setuju kembali ke DPRD atau setuju langsung. 80,21% mengatakan setuju pemilu kada langsung. Dan hanya sekitar 10% yang setuju pemilu kada kembali ke DPRD. Kalau Anda mewakili rakyat saya dan kemudian... ingin tanya dulu juga, ini LSI yang mana, ya kan, yang melakukan survei ini. LSI itu ada dua, ya kan. LSI yang Anda pertama, meragukan kredibilitas pembuat survei. Dia juga mengatakan dulu pada waktu sebelum pemilu itu, mereka mengatakan mati semua partai-partai Islam ini, ya kan? P3 itu tidak lolos parliamentary threshold. Jadi Anda tidak percaya terus rakyat... yang namanya juga Baik, Pak Ahmad Yani, Anda tidak percaya rakyat setuju? Bukan rakyat, survei yang menyatakan 80% itu saya tahu itu LSI. Jadi ini hanya karang-karangan saja menurut Anda? Lembaga survei yang menyatakan ini juga yang menyatakan salah satu kandidat pada waktu ini surveinya menaik terus. Ini yang melakukan ini kandidat ini menyatakan. Selain survei ada juga petisi online yang sampai puluhan ribu, 50.000 petisi online meminta agar pemilu kada langsung. Ya 50.000, rakyat Indonesia kan 200 juta. Jadi lagi-lagi bukan ukuran. Ya bukan ukuran. Demo-demo, suara-suara warga dan sebagainya. Kalau demo kita agak susah mengklasifikasikan demo sekarang ini apa original demo atau tidak seperti itu, ya kan? Bisa cek aja demo itu apa betul original atau tidak. Atau tanyakan yang mau mereka demo. Demo itu mereka paham atau tidak apa yang mereka akan demo. Ya kami nggak paham, kami diajak demo, kami dikasih uang. Jadi ini. Anda tidak percaya dengan suara-suara yang menolak. Anda ini mendengarkan suara siapa jadi Pak Ahmad Saya ini? percaya ada yang menolak. Ya saya percaya ada yang menolak, ada yang menerima. Tapi yang tidak boleh klaim itu kalau yang mengatakan pemilihan kepala daerah itu melalui perwakilan adalah anti demokrasi, itu yang saya tentang. Ya tapi kalau yang menyatakan pemilihan langsung itu seolah-olah itu dia yang paling langsung, yang paling luar biasa. Kalau pemilihan kepala daerah melalui yang namanya DPR membangun dinasti, kita lihatlah nggak usah jauh-jauh nih ya di Banten ini, itu pemilihan kepala daerahnya langsung, itu dinasti semua itu yang lahir itu. Oke, kita akan kembali setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa. Demokrasi Galau akan kembali dengan dua narasumber lain setelah pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Dari tadi hantem partai-partai terus nih, itu yang di Banten maksudnya hantem Golkar ya kan?